Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halatul mukarramin ahli silsilah thariqah qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, bil khusus Syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Guru Agung Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghausib wal Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para petani anti gempa, Wakil Talqin Syekh Mursyid, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Ainur Rafiq, Bapak Kiai Haji Triwahyu SAG, Bapak Kiai Haji Ali Ridho Soleh Muhtar, Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh LC, dan juga yang sama-sama kita hormati pemangku hajat manakib pada malam hari ini, yaitu Bapak Haji Insinyur Haji Rusli Sanjaya beserta rekan-rekannya dari Yamaha Factory, dan juga DKM Masjid Nurul Huda. Yang saya hormati para asatiz, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN 3. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam pertama bulan Dzulqa'dah Ramadan 3, dan alhamdulillah kita juga sudah diistiqomahkan, bisakan hadir menakib di tempat ini. Semoga pelaksanaan manakib di tempat ini terus istiqomah berjalan sampai ke keturunan-keturunan kita, untuk bisa melestarikan, untuk mengamalkan dan mengamankan, melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN 3. Hadirin sekalian, di bulan Dzulqa'dah ini mari kita bertabaruk dengan salah satu huruf yang ada di bulan Dzulqa'dah, yaitu huruf alif. Abah mengartikan huruf alif ini dengan akhlak. Abah mengutip surat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'alla khuluqin azim. Akhlak, karena ada dua macam akhlak, ada akhlak mahmudah dan mazmumah, akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Maka yang akan dibahas di sini adalah akhlak mahmudah, akhlak yang mulia. Ukuran akhlak yang mulia yaitu tadi ayat yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa akhlak yang paling tinggi yaitu akhlak Rasulullah. Kaknya ini dhamir mukhatab untuk Rasulullah. Dan dhamir mukhatab ini, kak ini tidak hanya berlaku kepada Rasulullah, tapi kepada silsilah selanjutnya dari Rasulullah Sayyidina Ali, terus Syekh Abdul Qadir, sampai guru kita sekarang Pangarsaba. Jadi kita gampang mendefinisikan atau mengikuti mana akhlak mahmudah, akhlak yang mulia itu, ya kita ikut guru. Ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang akhlak ini di kitab ini dijelaskan, yaitu ilmunya namanya ilmu tasawuf. Hukumnya fardu ain. Maka disegerakan bagi seorang muslim, ya, orang Islam, untuk mempelajari ilmu ini. Kenapa mempelajari ilmu ini? Karena hanya ilmu tasawuf yang bisa
merubah akhlak seseorang dari akhlak mazmumah menjadi akhlak mahmudah. Abah mengutip perkataan Imam Sajili. Apa kata Imam Sajili? Malam yatagol fi ilmina haza mata musiron alal kabair wa huwa lam yash'ur. Barang siapa yang tidak ikut ilmu ini, ilmu kami ini, ilmu kita, mata musiron alal kabair. Mati apa musiron? Israr. Apa? Terus menerus melakukan dosa besar. Dan orang ini tidak merasa atau tidak tahu. Ya. Walaupun ya, orang ini yang sering Abah sebutkan, walaupun pesantrennya 100 tingkat, hafal kitab ribuan, santrinya jutaan, sorbannya panjang, jenggotnya panjang, kalau tidak mengikuti ilmu, maka dikatakan mata musiron. Suka bilang minta Imam Masjidil Haram untuk talqin. Bukan Abah sombong, tapi Abah sayang kepada seluruh umat Islam. Sekelas Imam Masjidil Haram, kalau tidak ditalqin, termasuk dalam doa yang ini, mata musiran ala kabair wa huwa lam yas'ur. Orang yang mati dalam keadaan melaksanakan dosa besar, tapi tidak tahu, tidak merasa. Nah itu ya, maka penting ilmu ini dipelajari. Ilmunya namanya ilmu tasawuf, amaliyahnya amalia thariqah. Kenapa ilmu ini menjadi fardhu ain, menjadi penting? Karena tidak ada orang yang terbebas dari aib dan dari penyakit hati. Ya, atau dari sifat-sifat mazmumah kecuali para anbiya. Setiap manusia pasti punya aib, pasti punya penyakit hati, pasti mempunyai sifat mazmumah. Inilah alat yang bisa merubah, tadi saya katakan, sifat mazmumah menjadi sifat mahmudah dengan talqin zikir. Kalau sudah ditalqin, komunitasnya ya orang-orang yang sudah ditalqin, jangan nyampur lagi. Apalagi dengan orang yang nggak suka. Di kitab, di bahasan ini ada dikatakan iza ra'aita muntaqidan fafirru firarokal asa. Apabila engkau melihat orang yang nggak demen sama kita, benci dengan kita, lari seperti kita lari melihat apa? Singa. Bagaimana kalau kita melihat singa? Kabur. Itu perumpamaan seperti itu. Ya. Abuya pernah menyampaikan, kalau orang yang tidak suka dengan TKN, jangan kita berteman, kata Abuya. Kalau bisa sendalnya aja jangan sampai keinjak sama kita. Abuya menyampaikan itu. Ini dasarnya dari kitab Iqazul Himam ini. Dasarnya ada. Ikhwan ini punya komunitas. Jangan takut, jangan takut. Ntar saya mati, siapa yang nguburin? Pasti ada, tenang aja. Siapa yang gotong? Pasti ada. Pasti ada. Kamu kita ada belakang Ikhwan ya, temannya banyak. Ya, temannya banyak dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, datang semua. Apalagi Ikhwan yang viral, ya kan? Misalkan siapa yang viral di sini? Siapa yang mau disebut viral? Yang mau dicontoh siapa? Ya Ustadz Iwan TB. Siapa yang nggak kenal dengan Ustadz Iwan TB? Ya. Siapa yang nggak kenal dengan Ustadz TB? Toko buku ya. Toko buku. Ustadz Iwan toko buku ya. Jadi komunitas kita ini ya sudah, kalau kita sudah ditalkin, berkumpullah dengan komunitas kita ya. Jangan pernah berpisah, karena rusa yang diburu oleh harimau itu rusa yang berpisah dari rombongannya. Alhamdulillah kita punya guru ya, kita diajarkan untuk bagaimana mendapatkan akhlak yang mulia ya, karena masalah akhlak ini khususnya di negara kita ya, dikatakan istilahnya dekadensi moral, sangat turun Pak, akhlak moral semakin kesini ya, akhlak maaf para pelajar juga ya, anak-anak sekolah itu sangat memprihatinkan ya. Makanya mari kita ajak anak-anak kita, putra-putri kita, keluarga kita untuk
ikut bersama-sama kita bisa mencapai akhlak yang mahmudah. Guru kita sudah diajarkan ya, contoh akhlak mahmudah 9 peradaban dunia ya. Bagaimana kita diajarkan bersikap terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Bagaimana kita diajarkan bersikap kepada orang yang derajatnya sama dengan kita. Kita diajarkan bagaimana bersikap kepada orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Bagaimana kita bersikap kepada orang miskin, kepada ulama, kepada orang yang beda ajarannya. Ya. Tidak boleh menyalahkan, tidak boleh memeriksa. Bagaimana kita diajarkan untuk istiqomah mengamalkan amalan ini. Jangan berhenti bekerja walaupun disakiti orang. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang membenci kita. Harus kita cintai. Ya. Abah aja masih ada yang nggak suka. Ya. Abah masih ada yang nggak suka. Tapi buat Abah ya, tidak ada ruginya orang tidak suka dengan Abah. Ya. Kalau saya mengutip perkataan William Shakespeare, wah, kenal nggak? Bukunya Romeo and Juliet dan Scarlett, orang Robuaya. Apa kata William Shakespeare? Ya, you hate me, you love me, or you hate me. Both are in my favor. For if you love me, I always be in your heart. If you hate me, I'll be always in your mind. Apa katanya? Ya, kamu benci saya, kamu mencintai saya. Kedua-duanya itu adalah keuntungan buat saya. Kalau kamu benci saya, cinta saya, if you love me, I will always be in your heart. Kalau kamu mencintai saya akan selalu berada di hatimu. Ya. If you hate me, jika kamu membenci saya, I will always be in your mind. Saya akan selalu ada di pikiran kamu. Kita membenci seorang, Pak. Kita kesel tapi disakitin orang. Itu seharian penuh, 3 hari saya bisa ngalamin. 3 hari itu ada aja di pikiran kita. Sampai ngalahin hobi kita, sampai ngalahin yang lainnya itu. Ya. Jadi buat Abah itu nggak ada ruginya. Dan orang yang membenci Abah selalu ada. Abah itu di pikiran dia. Dan lama-lama ya, karena selalu ada di pikirannya, bisa jadi timbul dari benci menjadi cinta. Jadi benci menjadi benar-benar cinta bencinya. Kan begitu. Ya, ini studi kasus nih, karena saya guru, saya bilang ke murid-murid saya yang suka pada berantem tuh, laki perempuan, main kata-kataan, kan ada begitu. Saya bilang begini, ini pengalaman Bapak punya teman. Dari SD teman sekelas, itu berantem mulu. SMP teman sekelas, berantem mulu, nggak pernah akur. Kuliah satu sekolah lagi, nggak pernah akur. Lulus kuliah, dia nikah berdua. Jadi suami istri. Kisah nyata itu. Kiai Ridho kenal. Ya, Kiai Ridho, Kiai Ustaz Ustaz Marwan Abdurrahman. Itu dengan istrinya teman saya sekolah dari TSD, dari MI, Sanawiyah, Aliyah sampai kuliah itu satu sekolah. Dan di sekolah begitu, berantem itu karena sering benci, sering ini. Nama itu ada di pikirannya terus. Lulus sekarang nikah. Sekarang udah jadi suami istri. Ya. Artinya orang yang benci Abah bisa jadi lama-lama jadi cinta. Ya. Jadi kita selalu dibimbingkan bagaimana untuk berakhlak yang mulia. Makanya kita melihat Abah, kata Abah melihat Abah Anam itu nggak pernah ngedip. Ya. Dalam hal ini melihat akhlak. Ya. Akhlak Abah, bagaimana Abah berpakaian, bagaimana Abah bertutur kata, bagaimana Abah mensikapi orang yang membenci Abah, bagaimana Abah mensikapi orang mencintai Abah, bagaimana Abah bersikap ke anak-anak. Dan kita harus yakin yang dilakukan Abah ini sesuai atau sama dengan tadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat Pak, Abah nggak pernah tuh, misalkan nih, saya suka perhatiin dari makan. Dua cara makan Abah yang pernah saya perhatikan. Salah satu contoh aja ya. Bagaimana Abah makan jagung. Tabaruk
ikut abah cara makan jagung aja nggak apa-apa. Ya, itu kan tabaruk juga. Ya, abah itu makan jagung nggak kayak kita. Tinggal bonggolnya ditaruh di piring. Kalau abah itu dibukain, dipocelin, bahasa orang Jerman dipocelin, pocelin makan, dipotek makan. Itu sampai habis, baru ditaruh di piring. Saya pikir ini kenapa ya? Oh iya, coba Pak. Itu kan kalau bekas itu pasti ada yang ngumpulin, ada yang mengutin. Ya. Yang mengutin itu kalau bekas gigitan kira-kira gimana rasanya? Ya. Kalau bekas gigitan abah sih sebenarnya orang pada suka, malah digigit lagi ya. Coba kalau bekas gigitan Bang Isnan, kira-kira jagungnya. Oh nggak kegigit ya, masih utuh jagungnya. Kalau bekas Bang Isnan masih utuh jagungnya. Jagungnya masih utuh, nggak kegigit. Ya, ya malah kalau bekas abah, Iwan malah senang. Wah bekas gigitan abah, berebut. Bahkan abah masih gigit aja udah ditungguin di sini, tungguin. Apa nih abah lepas ya? Sampai seperti itu. Saya yakin abah berpikir seperti itu. Nanti buat yang beresin jadi nggak geli kalau ngambil bekas gigitan saya, ya kan? Nggak geli. Dimutin. Kita kan kalau beresin gitu, waduh, beresin piring nih, bekas ada gigitan jagung, ya kan? Agak geli-geli megangnya. Kedua makan semangka. Ya, abah juga makan semangka. Kita gimana? Gigit kan? Sisanya taruh. Abah itu pakai sendok kalau makan semangka. Sendok. Jadi bekasnya bersih. Sampai seperti itu loh akhlak abah. Ya, bersikap kepada seseorang. Artinya akhlak abah itu bersikap kepada orang nanti yang ngumpulin piring. Jangan sampai yang ngumpulin piring itu kegelian. Tapi itu bukan buat abah, buat kita. Tadi saya bilang kalau bekas abah mah orang nggak ada yang geli. Jangankan bekas liurnya diludahin aja masih mau. Pernah ada yang minta diludahin sama abah. Itu ya. Cara berpakaian abah. Sebelum abah menjadi mursyid, pernah saya datang pukul 3 pagi, Pak. Nganter Ikhwan Cengkareng mau anaknya masuk inabah di sana, inabah putri. Ya. Jam 3 pagi. Abah pakaiannya udah seperti yang sekarang kita lihat. Saya sampai nanya, abah mau kemana? Waktu itu ajengan ya, masih polos. Ajengan mau kemana? Saya tanya. Nggak kemana-mana. Biasanya kan kita kalau ngeliat pakaian seperti itu mau pergi ya. Mau pergi. Kita nggak pernah melihat abah itu seperti kiai-kiai yang lain. Pakai kaos oblong ya, pakai sarungan, duduk, nggak pakai peci, kipas-kipas. Nggak pernah abah seperti itu. Itu akhlak. Ya. Silahkan kita bertabaruk dari akhlak bagaimana abah ke anak-anak. Nggak pernah abah tuh ngebentak-bentak anak-anak yang berisik di masjid, nggak pernah. Kata abah makhluk suci. Ya. Penguasa dunia kan. Ya. Dan abah tidak pernah juga membuka aib. Ini akhlak juga, membuka aib. Berapa kali saya saksikan di acara manaqib. Pernah ada kejadian, ada orang yang buat masalah dengan abah dalam urusan umroh. Dulu udah lama, abah masih wakil talqin juga. Tiba-tiba saya melihat orang ini nih yang punya kasus ini udah berapa tahun kemudian hadir di tempat manaqib. Wah ini dia orangnya. Di rumah Pak Ade Jalan Tanjung. Ade Sumantri hadir orangnya. Coba kalau kita, saya bukan kita, saya ya. Wah, ini orang ini yang punya kasus nih. Suruh keluar kalau saya gitu. Tapi abah nyebut nama orang itu. Apa yang disebut oleh abah? Kebaikannya, Pak. Kebaikannya yang yang disebut oleh abah. Ya. Makanya Ikhwan juga silakanlah berakhlak, mencari kebaikan-kebaikan di antara para ikhwan. Di Manqobah selalu dibaca wala udwana illa ala zalimin, jangan pada berantem kecuali kepada orang-orang zalim. Kata Abu ya, orang zalim di sini orang yang belum talqin. Kalau sama Ikhwan mah jangan pada ribut. Ya. Makanya jangan banyak komen, jangan banyak banyak ngomong ya. Jangan pada ribut sesama Ikhwan kecuali kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang belum ditalqin. Ya. Akhlak abah sebagai orang yang ahli ilmu dari Abu ya juga ini. Kalau pertemuan wakil talqin, abah nggak banyak ngomong. Apa kalau bahasa Sundanya? Ngalalejo. Nonton aja, nonton. Iya. Kita mah nonton aja kata abah. Padahal ilmu abah yang diharapkan, ya ngalalajo. Ya. Ngeliatin aja. Ya. Jadi seperti petuah ya. Ilmunya itu seperti ilmu padi, semakin tinggi semakin merendah. Bukan ilmunya ayam di kandang, bukan. Nelornya satu, berisiknya
kampung kan ayam begitu ya. Nelor satu, ketok, wah tetangga semua kedengeran. Nah, kalau mau pakai ilmu penyu. Nelornya ratusan nggak ada suaranya. Ilmunya banyak ya, tapi nggak sok pinter gitu, ya kan? Ya tapi kalau buat kebaikan ya nggak apa-apa, buat kebaikan kan. Juga sama Iwan, sholatnya misalkan nggak madep kiblat, waduh. Saya harus merendah, nggak boleh sombong, mentang-mentang punya ilmu, ya nggak boleh juga. Kasih tahu Pak, kiblat bukan ke sana, kiblat tuh ke sana, gitu ya. Ya jadi nggak susah kalau buat ikhwan untuk bisa mencapai akhlak mahmudah. Sering-sering sohbah kepada guru, ya. Terutama apa? Sohbah kubro. Mana sohbah kubro? Manakib sesama ikhwan. Karena kalau kita melihatnya ikhwan, kita ingat guru orang yang kita lihat, ya otomatis kita melihat Pak Ustadz Asmuni pasti kita ingat Abah, kita melihat Ustadz Denny pasti kita ingat Abah. Kalau yang nggak ngelihat kedengeran ya. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Telah diberikan jalan untuk mencapai akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah. Karena orang-orang sulit, negara-negara Eropa, negara-negara Barat, non-Muslim susah mencari dasar untuk moral. Mereka mengatakan, to teach morality is easy, but to find foundation is morality is hard. Yes. Mendidik orang bermoral itu gampang, tapi mencari to teach a morality, ya, tapi mendapatkan to find foundation, mendapatkan dasar, kemarin ada usul, ya, mendapatkan dasarnya, fondasinya, usulnya itu susah. Mereka tidak mendapatkan dasarnya. Kita punya dasarnya, yaitu guru kita. Makanya di bab usul kemarin, Abah mengutip perkataan Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Man doya al usul hurrimal usul. Barang siapa yang meremehkan tadi usul, maka diharamkan baginya sampai. Tidak akan sampai. Makanya jangan diremehkan apapun yang dari Abah, sekecil apapun, walaupun tadi makan jagung, makan semangka, berpakaian Abah, wudu Abah, pecinya Abah, tongkatnya Abah, jangan diremehkan. Ya, ada nasihat dari Jepang, ya. Karena satu hilang satu paku, maka satu kaki kuda tidak memakai sepatu kuda maksudnya, ya, bukan sepatu ini, ya. Karena satu kuda tidak memakai sepatu, maka kereta tidak bisa berjalan karena kurang kudanya satu. Karena kereta tidak bisa berjalan, maka pesan tidak sampai. Karena pesan tidak sampai, maka kita kalah perang. Bisa jadi kita tidak usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan masalah kita tidak sholat qiyamul, kita tidak sholat duha atau lain. Bisa jadi hal-hal yang kecil dari guru agung yang tidak kita ikutin, walaupun sekecil apapun, walaupun datang lebih awal ketika diundang dalam acara apapun. Makanya kalau sudah jadi ikhwan itu patuh pada perintah agama dan negara, dan semuanya diundang jam 7, Abah datang jam 7, ya. Patuh pada perintah agama, semua dipatuhi. Ini ada fenomena baru nih, pelanggaran terhadap perintah agama dan negara menurut saya. Saya lagi perhatiin banyak. Apa? Menghindari etle dengan menutup plat nomor dengan masker atau daun, ya. Karena kan kalau ditutup dua angka, etle nggak bisa baca. Itu sudah niat untuk melanggar peraturan negara, nggak ikut guru itu. Iya, kalau nggak mau kena etle ya jangan melanggar peraturan, jangan lewat jalur busway, jangan lawan arah, jangan lewat jalan yang memang dilarang untuk kendaraan bermotor. Ini diakalin, karena ada etle ditutup plat nomornya, dan itu menurut saya tidak begitu. Itu hal kecil, itu tadi, ya, karena satu paku aja jadi kalah perang. Ya, semoga kita semua bisa senantiasa diistiqomahkan untuk bisa mengikuti akhlak mulia dari guru kita, dan senantiasa kita
diberi berkahi semuanya segala yang selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya ikut Kiai Zainal Arifin. Ilahi anta maksudi uridu kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka abada. Di hadapan guru agung kita atau Syekh Mansam Abbas Qadasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan staf khusus pengusaha Abbas yang dihadirkan Al-Mukarram Kiai Haji Trih Wahyu SAG, Al-Mukarram Kiai Ali Ridho Eskom, Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Dr. Andas Ma'ruf Ainur Rafiq. Yang saya muliakan pemangku manakib, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya karya Syekh Diyauddin An-Naqsabandi Al-Mujaddid, bahwa kriteria Al-Mursyidul Amin, Al-Mursyidul Amin sekarang ini adalah guru agung kita, Pangresa Abbas, Sultan Aulia bi hadzal zaman. Dan ini beberapa tempat saya sampaikan, tadi disampaikan oleh Kiai Zainal Arifin tentang akhlak guru agung kita, seorang mursyid al-amin. Ayyastura mattala alaihi bi'uyubil muridin. Dia merahasiakan, menutupi aib-aib muridnya. Pengusaha tahu apa yang kita lakukan, tapi rahasia-rahasia muridnya tidak dipublikasikan. Itu kejembaran rahmania guru agung kita sebagai mursyid al-amin. Hatim al-Asam, ya, dia mempunyai doa yang sangat diijabah. Setiap doanya pasti dikabulkan. Karena dia saat mengajar, seperti kita pada manakib hari ini, ada tanya jawab. Seorang wanita cantik bertanya tentang sesuatu perkara. Tiba-tiba ketika bertanya, maaf, mungkin dia makan ubi kali ya. Tiba-tiba dia buang angin. Dan itu didengar oleh gurunya. Tapi untuk menghindari malu muridnya, akhirnya Hatim yang sebenarnya dia tidak tuli, tapi dia pura-pura tidak mendengar. Dia bilang begini, Bu, maaf, ulangi apa yang Anda tanya. Dari pertanyaan ini untuk menghindari bahwa muridnya itu seakan-akan gurunya ini tidak mendengar tuli. Coba ulangi lagi apa yang kau tanyakan 3 kali. Kata muridnya, alhamdulillah saya buang angin
guru saya tidak dengar. Padahal tahu. Itu disembunyikan selama 15 tahun. Sampai akhirnya muridnya yang tadi itu meninggal. Ketika ada pertanyaan lagi dalam majlisnya, ketika sekali pertanyaan, dia langsung menjawab. Terkejut jamaah semuanya. Wahai Tuan Guru, kenapa Anda ketika si fulanah masih hidup, Anda selalu coba ulangi lagi seakan-akan Anda tulis. Tapi sekarang Anda sekali ditanya Anda menjawab. Apa sesungguhnya yang terjadi pada saat itu? Ya, ceritakanlah karena muridnya sudah meninggal, ya. Ceritakanlah alasannya untuk menjaga rahasia muridnya. Bisa dibayangkan kalau misalnya disampaikan pada saat itu, kamu buang angin ya, kira-kira mau ngaji lagi kan tuh? Kalau buang angin di mana lagi gimana? Ditunjuk kali kita ya. Maka ada kata-kata mutiara, jika engkau ingin perawan kali Pak Isran, jika engkau ingin mengetahui keburukanmu, bertanyalah kepada musuhmu. Tapi jika engkau mengetahui kebaikanmu, bertanyalah kepada orang yang sayang kepadamu. Tapi itu tidak penting. Yang penting aku bagaimana dengan Tuhanku. Allah itu romantis. Guru agung kita juga romantis. Takhallaqu bi akhlaqillah. Tentang akhlak. Berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah. Ketika semua orang menyakitimu, Allah tetap bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Bahkan kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang kita miliki dalam hidup ini. Bahkan kekayaan ratusan hektar pun, seandainya kita punya tanah, rasanya itu bukan punya kita. Punya iya, tapi kan saya ini beli dari orang siapa? Orang itu Zaid, katakanlah Zaid. Iya, Zaid beli dari siapa? Apakah kita pernah membeli tanah rasanya itu kepada Allah? Enggak pernah. Makanya yaqulul abdu mali mali, nanti akan satu-satu orang berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Innalahu min mali salasa. Sesungguhnya seorang ada 3 harta yang dimilikinya. Yang pertama, ma akala fa'abna, au abla, ma akala fa'abna. Harta yang dimakan maka akan musnah. Au labisa fa'abla, yang dia pakai akan usang. Au a'ta faktana, maka harta yang diberikan itu, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang kelak akan menjadi deposito kita, yang menjadi investasi kita. Wa ma siwa zalika zahibun, maka selain itu harta itu akan hilang dan menjadi milik ahli waris. Maka bersedekahlah ketika kita miskin. Jangan nunggu kaya. Ya, kita punya uang 100.000. Kalau kita dermakan, kita sedekahkan 50.000, ringan gak kira-kira Pak? Kita punya uang 100.000 pas-pasan nih. Kita mau sedekahkan 50.000, kan tuh 50%, ringan ya? Ringan. Oke, kita punya 1 juta, mulai nggak berat. Kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 500.000, berat nggak? Ya, masih ringan lah. Oke, punya uang 100 juta, mulai mikir. Iya ya, 50 juta. Punya uang 1 miliar, 500 juta, mau mikir lagi berat.
Jangan sampai kayak Salabah. Salabah ahli ibadah, bahkan dia punya pakaian, tapi jangan dihayalin nih Pak Isnan. Jadi kalau Salabah sholat langsung pulang, karena isinya nggak pakai apa-apa, nggak ada pakaian, cuma itu berdua. saking miskinnya dia minta doa. Ya Rasulullah, doain saya. Ya udahlah, sabar saja kamu jadi miskin. Ya Rasulullah, doain saya supaya kaya. Karena 3 kali ini kesalahan Salabah, dia minta kaya doang, nggak berkah. Dia minta kaya, doain Nabi kaya, nggak minta berkah ya, kaya. Dia punya ya kambing, awalnya sedikit, pas 40 ini dimintakan zakat oleh Rasulullah. Kan kalau 40 cuma 1 ekor kan, ringan kan? Tapi udah banyak. Kalau punya 1000 berapa? Kalau 5000 berapa kambing? Akhirnya dalam sejarah zakatnya tidak diterima oleh baginda Rasulullah SAW karena sudah terlambat. Jangan seperti itu, seperti Salabah kita. Jadi alhamdulillah kita mumpung belum menjadi orang kaya, sedekahlah. Karena kalau sudah kaya berat, ya. Jamasau saru jazua wa jamasal khairu manu'a. Ini karakter manusia. Kalau dikasih kesulitan ngeluh. Aduh, ini hari ini dagangan kayaknya buku belum ada yang ini nih. Sabar BTB, sabar. Insya Allah habis berkah. Iya, iya. Ini karakter manusia. Kalau dalam kesulitan, diberi kesulitan dia mengeluh. Wajah masal khairu manu'a. Kalau dikasih harta, dibukakan rezeki yang seluas-luasnya, manu'a nih. Berat. Ya. Maka ada sebuah kisah nih yang mudah-mudahan masih cukup waktunya. Ini kisah yang disampaikan oleh guru saya, Syekh Ali Jum'ah, tentang kesucian jiwa. Pencipta kesucian jiwa. Kalau Imam Ghazali kan pernah saya sampaikan, kalau dia melihat anak kecil, Imam Ghazali berkata, huwa aqallu minni dzamban. Anak ini dosanya lebih sedikit dari saya. Kalau melihat orang tua, huwa aktsaru minni ibadatan. Orang tua ini ibadahnya lebih banyak daripada saya. Dari semuanya hebat, sopan. Tidak merasa dia lebih baik dari orang lain. Karena istiqomah yang terberat adalah menjaga jiwa kita, bahwa kita ini lebih suci daripada orang lain. Makanya kalau ada orang yang melihat sisi keburukan manusia saja itu pecundang, Allah saja melihat sisi kebaikan dan keburukan hamba-hambanya. Tadi sampaikan oleh Kiai Jainal, tidak ada orang sempurna. Tapi tetap kita harus sebagai orang sudah takin berakhlak, akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang dicontohkan oleh guru agung kita, Pengersah Aba Awas. Baik, selanjutnya saya Ali Jum'ah, guru saya ini menceritakan, ini maaf ini ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Syekhul Islam. Yang hidup pada abad ke-13 dan ke-14. Dia di Al-Azhar itu ketika dia datang semuanya ulama-ulama Hajar mengalah. Dia pasti jadi imam, nggak ada yang berani maju ketika ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengarang Fathul Bari ya, pengarang Bulughul Maram, terkenal dia ahli hadis. Suatu saat, kan ulama besar biasanya, kalau ulama besar itu kalau mau ke masjid kan orang ikut ya, ikut beramai-ramai ya, entah dia mau berdialog atau mau bertanya atau takzim lah. Tiba-tiba masuklah ke pintu Universitas Al-Azhar untuk mengimamkan sholat, tapi ketika dia lewat ada seorang tua yang jual rokok, maaf nih, jual rokok,
bukan mengulas tentang rokok lagi. Dia jual rokok. Lalu Ibnu Hajar Asqalani berkata kepada muridnya yang pada saat ikut, siapa dia? Apa jawaban muridnya? Wa waliyun min auliyaillah. Wahai guru, dia itu wali. Kaget gurunya. Dia hanya berbicara dalam hatinya. Law kana waliyan ma aqamallahu fi hadzal maqam. Itu hanya dalam hati terdetik. Kalau dia wali nggak mungkin lah jualan rokok di depan masjid. Itu perkataannya begitu aja. Oke, masuk ke masjid jadi imam. Ketika takbir Allahu Akbar, Ibnu Hajar Asqalani yang hafal Al-Quran, hafal begitu banyak al-hadis, tiba-tiba dia lupa nasian Al-Fatihah. Dia lupa membaca suratul Fatihah. Dia langsung membaca surah Al-Quran. Astagfirullah, kata jamaah. Bagaimana mungkin Ibnu Hajar Asqalani lupa pada hari ini membaca suratul Fatihah? Akhirnya jamaah bubar, tapi nggak ada yang berani bertanya karena mungkin ya merasa risih ya, ulama besar ya, takutlah untuk bertanya ulama besar. Tapi ada murid yang kalau kita nakal, kan kalau di kelas itu murid yang terkenal murid pintar sama murid nakal, itu yang paling diingat guru. Jadi ada murid dulu di Salam Tarbiyah, ada kisah seorang murid itu mengambil jam tangan temannya. Ini murid nakal nih, yang selalu diingat oleh gurunya. Akhirnya di kelas itu yang dicuri wanita, anak-anak di SD. Dia lapar gurunya, guru jam tangan saya hilang. Padahal baru 1 jam di kelas. Oh iya, oke kalau kita periksa semua murid-muridnya. Akhirnya gurunya datang karena kalau 1 jam ukurannya belum keluar dia, pasti masih ada di tempat itu jam tangan baru. Akhirnya baik, sekarang semua menghadap tembok dengan menutup tangannya dengan menutup matanya dengan tangan. Gurunya ingin memeriksa kantong celananya ya atau bajunya, mungkin ada jam tangan itu disembunyikan. Diperiksalah gurunya satu persatu hingga akhirnya ada satu murid jam tangannya ada di kantongnya. Kata muridnya, waduh, habislah saya ini, malu saya ini ketahuan. Pasti guru saya dan teman-teman saya akan membuli ketika diinformasikan. Akhirnya selesai, ditunggu 1 jam 2 jam, kok gurunya nggak bicara tentang jam tangan itu, siapa yang mengambil. Tapi jam tangan itu sudah dikembalikan kepada yang punya. Tapi dia tidak sampaikan bahwa yang mengambil adalah namanya bulan-bulan, tidak disebutkan. Dia rahasiakan terus. Sampai akhirnya, sampai itu anak kuliah, sampai selesai, sampai ada reuni akhirnya. Pas reuni, ketika yang murid tadi ngambil jam tangan sama gurunya, sudah dewasa, guru nggak ingat sama saya. Siapa kamu ya? Dulu guru, kenapa? Saya yang ngambil jam tangan si Oh kamu ya? Memang guru nggak tahu? Enggak, saya nggak kenal kamu. Kenapa? Karena saat saya mengambil jam tangan itu, saya juga menutup mata saya. Jadi sama-sama nggak tahu. Itu bagaimana menyembunyikan rasa muridnya di hadapan orang lain. Kita kembali kepada kisah ini. Akhirnya sang murid nakal ini bertanya, guru, saya mau bertanya apa? Tapi jangan di sini, kita 4 mata saja. Baiklah, 4 mata, guru. Apa yang guru lakukan sebenarnya? Dosa apa yang guru lakukan? Kalau kita guru nanya begitu, ngamuk nggak? Ente nggak kenal saya ya. Coba ya, guru pikir-pikir. Kok guru lupa baca Al-Fatihah? Nggak mungkin. Dia ingat-ingat lagi, akhirnya guru bangun jam berapa malam? Ya sebelum subuh lah, jam 2, jam 3. Kemudian ya saat qiyamul lail, salat malam, nggak lama kemudian salat subuh berjamaah dengan Anda semua. Kemudian
pagi biasa saya memberikan kumpul keluarga dan belajar lagi. Bahkan ada satu siswa yang saat itu tidak punya ongkos, saya kasih. Berapa lagi? Ya udah selesai. Ketemu Anda sholat hari ini, pasti ada sesuatu guru. Irtakab tahu pihakillah, dia bilang. Pasti guru melakukan sesuatu di mana ibu melakukan kesalahan yang cukup besar. Dia ingat-ingat lagi ya. Oh iya, ingat tukang rokok tuh. Ayo, kita temuin orang tua itu. Masih ada enggak? Ya, didatangin si Abdul Hajar sama muridnya. Pas ada di depan, ketemu, memberi salam. Ibnu Hajar, assalamualaikum. Ibnu Hajar hanya bilang begini, Al-Fatihah. Langsung connect itu. Wali Allah yang jual rokok. Dia bilang gini, wahai Syekhul Islam, Anda menuduh saya bahwa saya mencuri surah Al-Fatihah yang Anda bacakan? Bukan itu. Iya, Anda dengan Al-Fatihah itu seakan-akan Anda menuduh saya bahwa yang melupakan atau mencuri Al-Fatihah adalah saya. Tahu itu kan, kaget juga. Kok tahu ini? Baru hanya Al-Fatihah sudah connect. Akhirnya terjadi dialog. Apa yang kau jual? Dia buka bajunya. Dalam bajunya rokok semua, gudang garam, Samsu dan sebagainya itu. Iya, dia tukang rokok. Kaget kan? Akhirnya, kenapa kamu jual rokok di sini? Agak marah sedikit. Oh, duduk, sabar, saya akan jelaskan dikit. Nanti kalau ada mahasiswa yang beli rokok atau siapapun, mohon Syekhul Islam ikuti ya. Sampai orang itu di mana dia merokok. Diikuti. Oke, baik. Beli rokok, transaksi, bawa. Ketika merokok, itu baru disapan langsung muntah. Kaget, waduh. Kalau ini orang gara-gara mati, repot juga saya ini, kata Syekhul Islam. Akhirnya dia aman, balik lagi sampai 3 kali, ikut lagi sampai semua. Ketika pembeli rokok itu muntah semua sampai terkuras itu, mungkin paru-parunya aja nggak keluar. Apa yang sungguhnya yang terjadi, wahai orang tua? Apa yang kau lakukan kepada rokok ini? Jadi di malam hari, kata waliyun min auliyaillah, saya buka semua tuh rokok, Samsu, gudang garam, Marlboro dan sebagainya, berbatang-berbatang. Saya berdoa kepada Allah agar setiap yang membeli rokok dan menghisap rokok ini, inilah rokok yang terakhir yang dia hisap. Itu permohonan saya kepada Allah. Ternyata dikabulkan. Ada kisah lagi terakhir. Mudah-mudahan masih cukup. Ini karomah guru kita, Bang Resa Abawas. Waktu mudik saya bertiga dengan Waktal, tapi saya tidak sebut Waktal itu ya. Kode etik ya. Jadi Waktal itu perokok berat. Dia bercerita sama kita waktu itu. Saya ingin berhenti merokok. Dan dia datang kepada Bang Resa Abah. Karena hajatnya ingin berhenti rokok, ya udah diajak makan oleh Bang Resa Abawas. Makan bareng. Biasanya kan Abah tadi sampaikan, kan Abah makan sedikit ya. Makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Bedanya kita tuh, kalau Abah makan dikit, kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ngemil ya. Abah yang biasanya makan dikit tiba-tiba nyendok banyak di piring Abah. Katanya silakan ambil, ya sama-sama ngambil. Tapi kaget nih Waktal ini, muridnya lah gitu. Dalam hatinya kok Abah tumben ngambil banyak. Rupanya pas Abah baru makan berapa suap, itu nasi yang banyak dikasih tuh. Makan kamu semuanya. Kaget dia. Jadi udah ngambil banyak kan ya. Ditambah lagi yang tadi Abang mengambil. Makan.
Ya perintah guru kan tadi kata Kiai Zainal harus dilaksanakan. Coba-coba perintah guru gak dilaksanakan. Berani, Pak Isnan? Iya kita asamina wa ta'ala. Pak Isnan. Ya kan selalu ada murid kepada gurunya kan imtisalu amrihi ya wa in zuhara lau khilafu, itu kan ada tuh dalam kitab ya Iqazul Imam. Salah satu ada murid melaksanakan perintah guru ya meskipun secara ini ya tidak berkenan lah untuk sang murid. Makan ya Pak, saya makan sudah, dia kembali pulang ke daerahnya. Apa yang terjadi sehari dua hari, pas hari yang berapa hari kemudian, tiba-tiba ketika dia menghisap rokok itu sama tadi kasusnya, muntah. Pokoknya kalau udah enak aja, kalau udah ada rokok enak aja, dia muntah, dia nggak nafsu lagi. Maka pada saat itu akhirnya dia berhenti merokok. Alhamdulillahilladzi waddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bikarmah Barakah agung kita bangsa Bawas. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin khususan syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul qaddasallahu asrarah ayan fa'ana bi barakatihi wa karamati khairid dunya wal akhirah. Allahumma ansur nafahati alaihi wa ridwan wa midana bi asrari fi kulli waqti wa makan lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Amma ba'd, yang kami hormati Wakil Talqin Syekh Mursyid bil khusus yang juga Tua DKM Masjid Nurul Huda Kiai Haji Triwahyu SAG, yang mulia Kiai Haji Dr. Andes Ma'ruf Ainur Rafiq, dan juga yang mulia Kiai Haji Muhammad Saleh LC mata'anallahu fi tuli hayatihim, dan juga yang berbahagia pemangku manakib Bapak Insinyur Haji Rusli Sanjaya dan juga pabrik Yamaha. Semoga segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua segala urusan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga dijauhkan dari mara bahaya dunia dan akhirat. Yang sakit diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Zainal Arifin, Kiai Soleh yang sudah menyampaikan. Saya hanya menambahkan saja al-akhlak pada kitab Fadailus Syuhur ini. Abah menggarisbawahi langsung definisinya muwafaqu batiniyin, yaitu cocok secara batin bainal khalqi wal khaliqi, antara makhluk dengan Allah. Saya ngasih contoh paling gampang, Bang. Ada mobil R3 biasanya bensinnya apa tuh? Bensin. 2017 keluar R3 diesel.
Kira-kira kalau mobil R3 diesel dikasih bensin, jalan kagak? Rusak. Apalagi kalau mobil bensin dikasih diesel. Kenapa seperti itu? Karena nggak cocok jeroannya. Akhlak itu harus sesuai dalemannya dengan luarannya. Spesifikasinya harus sama. Antara punya Allah dengan punya makhluk. Makanya yang tadi sudah dicontohkan dari Sarjenal, dari Kiai Soleh, ini adalah hasil dari huruf dal atau rasa. Sama kayak orang kopi rasanya apa? Pahit, manis. Kalau yang biasa kopi pahit. Tapi buat orang yang biasa kopinya pakai gula, bilangnya kopinya pasti pahit. Karena buat dia yang manis itu gula. Sama saya kayak misalnya nanya, kalau jeruk warnanya hijau, ada jeruk warnanya kuning, satu pohon. Hijau biasanya rasanya manis apa pahit? Apa asem? Asem. Kalau yang kuning manis. Salah. Yang hijau itu bukan asem, tapi manisnya banyak. Manis banget. Karena ada orang kalau makan hijau yang jeruk masih hijau, tahu-taunya nggak ada rasa apa-apa. Ada nggak? Yang anta, ada nggak? Manis kagak, asem kagak. Kenapa? Emang belum matang. Anggap. Tapi kalau hijau pas dicobain udah gitu ya. Apa gimana tuh? Itu karena saking manisnya. Manisnya biar berkurang keluar jadi warna kuning. Kalau udah kuning jadilah udah nggak terlalu asem, dibagi yang manis yang tadi di dalam dibagi keluar. Biar orang ngasih tahu kalau masih hijau manisnya manis banget. Saking manisnya asem. Tapi kalau udah kuning yang tadi di dalam asem udah berubah lidahnya cocok. Makanya sama. Orang-orang sekelas Syekh Mursyid ini enggak bakal bisa cocok buat orang yang belum ditalqin. Kayak tadi sudah disebut sama Ustaz Jenal apa? Kalau ikhwan bergaul sama yang bukan ikhwan, yang belum ditalkin, enggak bakal nyam. Apalagi murid orang lain, bukan murid abah, ngedengerin omongan abah aja rasanya pengen asem banget. Tapi kita yang dari abah meskipun asem banget rasanya tetap gitu. Buktinya mana? Nih berat ini. Ya saking beratnya kemana-mana orang lewat yang diliatin kagak muka dulu. Jujur nggak? Yang dilihat merah putih. Berat ini asem. Padahal ingat asem itu adalah manis kuadrat. Bahkan kalau perlu pangkat 3, pangkat 4 itu. Ditambah lagi thariqah, habis sholat zikirnya kencang banget. Manis kagak? Manis buat kita mah, buat orang lain asam. Kenapa? Karena enggak sefrekuensi. Inilah yang disebut dengan al-asli tadi yang sudah disebut sama Ustaz Jainal. Al-usul. Enggak bisa orang yang ngomong manis kalau belajar ya cuman syariat doang. Makanya coba ibu-ibu kalau beli jus jeruk, milih jusnya dari jeruk yang kuning apa yang hijau? Yang hijau. Kenapa? Kalau hijau tinggal ditambahin gula dikit, airnya banyak juga rasanya langsung manis. Coba aja sekali-sekali beli jeruk peres warnanya yang kuning semua. Nggak enak.
Makanya orang yang sudah punya ini disebut seperti ikan yang ada di laut. Meskipun lautnya asin, ikannya enggak asin. Tanya yang biasa bakar. Nyebutnya apa? Ikannya manis. Aneh, ikan laut manis. Apalagi yang baru hasil mancing. Ikannya masih seger. Ikan seger berarti masih manis. Kita selalu manis, kata Abah. Kenapa? Mulutnya manis. Orang yang sudah punya akhlak ini, mulutnya akan selalu manis. Mohon maaf, manisnya bukan karena manis apa? Pengen baik-baikin orang. Enggak. Karena dia sudah muwafaqatul batin. Sudah sesuai cocok dengan apa yang Allah perintahkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, muliakan tamunya. Semua orang yang datang adalah tamu. Makanya Abah mah pasti memuliakan siapa aja tuh. Mau yang tadi udah dikasih contoh, orangnya begono kek, orangnya begini kek. Padahal Abah juga kemana-mana kalau bukan di Sirna Rasa namanya apa? Tamu. Tapi ingat, Syekh Mursyid itu ketika datang ke tempat guru, Syekh Mursyid adalah tuan rumah. Di mana aja ada Abah, Abah itu adalah sohibul bait. Apalagi tempatnya tempat manakib. Makanya kalau ada Abah nanya, siapa Abah petugasnya? Oh terserah, gitu. Kalau Abah bilang sok mangga, kalau udah diatur. Kenapa? Karena Abahlah sohibul manakib. Dan akhlak juga ngomongin rasa. Inilah ketika orang sudah ada pembahasan al-usul, ketika sudah punya ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah sedang melihatnya. Melihat kagak Allah? Enggak. Makanya pembahasan zauq, pembahasan usul kemarin adalah nuru ma'rifah. Cahaya ma'rifat. Emang yang dirasain sekarang saya nanya, Pak, ada yang bisa ngelihat cahaya? Enggak. Yang kelihatan apa ini? Lampunya. Sekarang saya nanya, kalau ada orang bisa ngerasain manis, sebutin manis itu kayak apa? Bentuknya mana? Keluarin. Ada orang manis, iya, dia keluarin gula. Itu bukan manis. Itu gula. Ada yang bilang, tunjukin saya asin. Dia keluarin garam. Itu garam, bukan asin. Akhlak mahmudah adalah ketika kita merasakan di dalam hati kita cocok apa yang sudah Allah perintahkan tanpa harus kelihatan bentuknya. Dan bentuknya itu cocoknya sesuai dengan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Kalau ada pengen sama dengan keinginan kita, bukan akhlak namanya. Makanya Abah nggak pernah ada orang komen, ono yang begono bah. Kita kirain mah Abah bakal marah. Gitu kan tadi ceritanya. Kenapa? Karena Abah udah kagak ngerasain, oh gula, bukan. Abah bilang itu asem, bukan. Karena kalau kita ngomong asem, apa tuh? Asem Jawa, gitu ya. Ada ya, buahnya kan asem. Padahal ada sayur asem. Tadi jeruk juga rasanya asem. Makanya kalau orang Betawi hati-hati ngomong. Kalau ditawarin, mau ini jeruk manis apa asem? Gitu. Jeruk bukan asem. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang jeruk itu asem, salah. Orang jeruk asem. Makanya sama, kita juga begitu. Akhlak kita biar bisa muwafaqah qalbi batin kita yang sama sesuai. Yang mana? Ketika beramal, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum bisa melihat Allah, maka yakin Allah sudah melihat engkau. Mana ini?
Ini kita lagi wukuf. Yang huruf waw di bulan Zulqa'dah, al-wukufu huwa tawajjuh. Wukuf itu sedang menghadap. Tawajjuh mana? Nih, wajah. Wajah ketemu wajah. Kalau orang barat nyebutnya face to face. Peer apir. Ketemu adep-adepan. Sekarang kalau udah ininya ada, tapi Allahnya nggak ada, makanya bakal jadi orang biadab. Itu yang sudah ditalkin. Bagaimana kalau yang belum? Tuh. Kenapa? Ketika bunyi ini, udah nggak lagi ngelihat Allah tuh surganya. Udah nggak lagi takut sama nerakanya. Yang ditakutin apa? Yang ditakutin kalau Allah menjauh. Makanya nih di sini tulisannya. Surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa apa? Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan. Fa'adzaqahum libasal khaufi wa libasal ju'. Dikasih pakaian takut dan pakaian lapar. Mana? Orang yang salah biasanya kayak orang ketakut. Makanya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Emang apa sih takut? Takut tuh orang Arab ada 3. Yang pertama al-khauf, yang kedua adalah al-khosyah, yang ketiga adalah al-wajl. Al-khauf itu ketakutan kalau ada orang bikin salah, aduh minder, aduh ogah. Kayak orang yang nggak bisa berenang, ngelihat kali. Nah, ada orang yang ketakutan sama ketinggian, pas lewat jembatan. Ada orang yang kagak berani bawa motor kenceng, diboncenginnya kenceng. Itu khauf namanya. Takut dia akan celaka dirinya. Yang kedua khosyah. Yang takut kalimat khosyah adalah para alim ulama. Mereka takut alasannya. Ketika nanti saya akan berbuat, saya pasti akan kena akibat. Orang berakhlak itu adalah orang yang berbuat, sebelum dia berbuat, dia sudah memikirkan dulu. Emang apa memikirkan? Sudah tahu dulu. Makanya tadi disebut, Ustaz Jenal apa? Al-akhlak huwa ilmu tasawuf. Ingat, bahasanya al-akhlak bukan tasawuf. Ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Supaya kita tahu apa itu cara membersihkan hati. Jadi kalau ada cuma ngomong tasawuf, zikir. Kalau ilmu tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati. Kalau disebut tasawuf adalah thariqah. Jadi praktek untuk ilmu tasawuf harus dapat dari orang yang hatinya sudah bersih dari selain Allah, takut hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang innama yakhsha min ibadihil ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya orang yang takut kepada Allah itu para ulama. Maksudnya apa? Dia belum ngerjain, sudah berpikir dulu. Yang terakhir adalah al-wajl. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar ketakutan. Nah, kita yang mana? Kita ini yang ketiga. Udah bukan khosyah lagi. Ketika udah punya ini, udah enggak lagi ngarepin apa-apa. Allah. Yang ada cuman geteran doang. Geterannya mana? Baik aja. Kalau ada yang kagak baik, diem. Makanya orang yang sudah berzikir, diemnya aja emas. Gitu. Inilah yang sudah ada. Kalau sudah naik ke tingkatan yang ini, maka dia sudah jadi orang al-hijrah. Huruf H
di Zulqa'dah, haknya al-hijrah. Apa itu? Pindah. Yang tadinya kagak bagus jadi bagus. Emang gimana pindah? Sekarang di Nurul Huda, ntar sebentar lagi jam 10 pulang sampai rumah. Tadi pergi kondangan, pulang kondangan ke Masjid Nurul Huda, namanya hijrah. Tapi itu hijrahnya hijrah badan. Sedangkan yang tadi akhlak, hijrah amal, hijrah hati. Tapi ada lagi yang satu, hijratul harf, hijratul harfi. Apa itu harfi? Pergerakan. Jangan salah, dalam ibadah kita, sholat, al-harfu, ihtirafus sholat, ini penting. Allahu Akbar. Ada orang yang tangannya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang pas, ada yang di bawah. Itu namanya harf. Pergerakan. Tapi yang kagak boleh mana? Allahu Akbar, megang jidat kagak boleh. Kenapa? Karena posisinya itu adalah untuk menghentikan gerakan tangan doang, sebenarnya nggak bergerak. Makanya ada nanti kalau yang mazhabnya yang lain, Maliki itu tangannya di depan. Allahu Akbar, diirsal, dilepas. Sebagian Maliki begitu, sebagian Hanafi begitu. Kita ditaruh. Sedangkan dari Abah sendiri tangannya ditaruh di bawah. Itu harf. Terus apalagi? Takbir, Allahu Akbar. Takbir intikal, Allahu Akbar. Ingat, kalau kita lagi ngerjain yang sekedarnya kelihatannya sepele, tadi udah dibilang, kelihatannya sepele, mamdoya'al amal haramal, mandoya'al usul haramal wusul. Emang apa? Abah ngerjain Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ngikutin dari Abah. Saya pernah sambil ngobrol rapi sholat, di sebelah saya Kang Haji Ato. Kenal Haji Ato ya? Sekretaris yayasan. Kita duduk di belakang. Apa kita sholat di belakang jamaah? Abah itu posisinya kalau di madrasah Abah itu kan ada tangga tuh sebelum keluar. Ada bangku. Abah kan sholatnya kalau meskipun pakai bangku, takbiratul ihramnya berdiri dulu. Allahu Akbar. Kira-kira pertanyaannya, saya tinggi 165, Abah tinggi 165, Abah naik 2 tangga. Tapi Abah ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya aja kelihatan sama saya. Berarti pundaknya tangan ini lebih tinggi dari pundak. Allahu Akbar. Dari belakang tukang liatin. Sampai segitunya. Karena kita mau ngelihat Abah. Makanya rugi orang yang sudah bareng sama guru agung, tapi dia fokusnya kepada diri sendiri, enggak ngeliatin guru. Maksudnya apa? Lihat Abah, suri tauladan kita. Yang kita lihat Abah ngapain? Ini. Nggak usah dipikirin, nggak usah diapa-apain. Oh Abah begitu. Kalau ada yang bilang pengen banget kayak Abah, bukan pengen. Tapi kita pengen selamat karena Abah adalah juru selamat. Kalau kita pengen selamat nggak ngikutin juru selamat, apa yang terjadi? Gitu. Minus plus positif minus. Abah positif, kita malah jadi negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Itu meskipun amalnya sama, sholat, tapi sekecil-kecilnya. Coba apalagi zikirnya. Sekali lagi saya kasih penekanan, zikirnya ini dalam thariqah kita disebut oleh Abah Anom disebut dengan zikir latifah. Zikir kita zikir latifah. Latifahnya ada 7. Setiap gerakan la ilaha illallah latifahnya harus diisi. La 3 latifah, ilaha 2 latifah, illallah. Abah gerakannya sama. La ilaha illallah. Itu ngisi latifah. Makanya kalau kita sibuk zikirnya dengan ngisi latifah,
mencocokkan gerakan dengan titiknya, kita zikirnya nggak bakal bengong, zikirnya nggak bakal mikir kemana-mana. Karena yang kita pikirin apa? Titiknya udah sesuai apa belum? Ntar kalau udah sesuai, udah jadi kebiasaan kayak orang makan. Nggak mungkin makannya kayak si Gogon. Kenapa? Karena dari kecil diajarin makan di sini. Kecuali pakai sumpit, mungkin jauhan dikit. Kalau udah biasa pakai sendok kecil ya deket. Kalau pakai sendoknya jauh segini. Karena sudah biasa. Makanya biasakan. Ntar kalau udah zikirnya kenceng cepet, tetap aja gerakannya cepet. Ilallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Karena yang dikincer bukan suaranya doang. Zikirnya zikir latifah, enggak sesuai. Jangan harap zikirnya banyak, hasilnya banyak. Karena ini jadi patokan. Karena guru kita adalah al-akhlak. Siapa orang yang enggak punya akhlak, maka dia tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.